Bunda, dimanapun berada, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Renia di program persembahan untuk Bunda bersama tim Mata Indonesia TV. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bunda, hari ini aku udah langsung kedatangan tamu nih di studio, yaitu Dokter Timi, dokter mata kita nih Bunda. Dokter, mudah-mudahan dokter nggak bosen ya berbagi ilmu buat bunda-bunda di rumah dengan aku di studio. Siap. Masih banyak soalnya dok yang mau aku tahu tentang penyakit mata. Nah, di tema kita hari ini mau ngebahas tentang mata minus dengan mata silinder. Iya. Nah, dokter boleh nggak sedikit aja, kan di yang sebelumnya nih pertemuan sama dokter yang pertama kali, dokter udah pernah mention tentang mata minus. Boleh nggak sedikit diulang mata minus itu apa sih atau rabun jauh itu apa sih? Berikut silinder itu gimana penjelasannya dok? Baik, mungkin dulu sudah pernah kita bahas tentang gangguan penglihatan ya, mata burem itu gangguan refraksi. Nah, salah satunya adalah mata minus. Mata minus adalah ketika orang melihat jauh itu buram, jadi sering disebut rabun jauh. Kondisi itu diakibatkan karena bola matanya cenderung lebih panjang dibanding ukuran normal, sehingga fokusnya menjadi tidak sampai ke dalam retina. Nah, biasanya orang minus, koreksinya gampang, sesuai namanya, lensanya dengan minus. Nah, yang sering jadi pertanyaan kalau datang ke praktek itu biasanya itu ada silinder. Nah, memang tadi udah disinggung soal silinder. Silinder itu kita umpamakan begini, mata sering disebut sebagai bola mata. Artinya kalau bola itu bulat. Tetapi mata manusia tidak seperti bola tendang ya. Kalau bola tendang itu jari-jarinya semua sama. Kalau bola mata tidak sama persis jari-jarinya. Nah, jari-jari yang tidak sama persis itu membuat kelengkungannya menjadi berbeda. Nah, kekuatannya yang melengkungnya berbeda tadi menyebabkan fokusnya menjadi beda. Sehingga biasanya orang silinder melihatnya rasanya berbayang atau double. Betul. Nah, karena ada dua fokus. Jadi jari-jari yang rata-rata normal mempunyai fokus yang normal, tetapi kemudian yang jari-jari tadi yang lebih panjang itu atau lebih pendek membuat bayangan sendiri, sehingga bayangnya ada dua. Itu yang disebut silinder. Oke. Nah, gejalanya sendiri untuk kedua penyakit mata itu apa dok? Yang paling umum? Ada sama nggak? Ya, prinsipnya pasti buram ya, melihat basicnya buram ya, pastinya buram. Melihat jauhnya buram. Kemudian kalau silinder selain buram dia kadang-kadang berbayang. Double iya, gitu, itu objeknya yang kita lihat. Jadi paling sering terganggu kalau dia harus membuat garisan. Jadi harusnya dia lurus, ternyata kok agak miring itu. Jadi itu terasa banget kalau melihat garis-garis dia terasa tidak lurus, agak miring. Gitu. Nah, ini kebetulan mata saya ini kan silinder nih dok. Tapi saya baru taunya tuh baru tahun lalu. Padahal nggak nyaman itu udah lama karena ini nyetir malam. Nah, itu saya bermasalah sekali dengan lampu dari mobil arah berlawanan itu. Itu salah satu ciri-cirinya juga atau hanya karena mata saya lelah dok? Ya, silinder paling sering juga bermasalah kalau malam. Karena tadi saya bilang dia berbayang atau double. Jadi ketika melihat sinar, rasanya sinar itu jadi berbayang-bayang double banyak gitu sehingga ya, terasa jauh lebih silau dibanding yang tidak silinder. Kalau yang tidak silinder kan ya udah sinar datang ya itu saja, normal tapi aja. Tidak double gitu atau tidak berbayang. Kalau ini berbayang sehingga penglihatannya sesaat akan terganggu. Jadi ciri sekali untuk orang silinder malam hari kena sinar mobil pasti susah dia melihatnya. Memang harus hati-hati gitu kan. Ciri basicnya itu ya Bunda ya. Basicnya minus dan silinder itu pasti buram saat melihat objek. Tapi kalau silinder tuh ada tambahan objeknya tuh jadi berbayang, terutama sinar ya dok ya.
berasa banget saat ngelihat lampu di malam hari. Nah, perbedaan di antara mata minus, nah itu yang tadi dokter sudah mention. Apa ada perbedaan yang lain lagi antara silinder dan minus ini, Dok? Semuanya sama ya, prinsipnya dia akan bayangan di retina itu tidak fokus. Kalau yang minus kan karena dia kurang ya, karena matanya lebih besar. Kalau silinder itu bayangannya bisa saja juga tidak sampai, tetapi pasti double. Nah itu yang membuat nanti koreksi atau penanganannya harus kita temukan jari-jari mana yang tidak sama dengan jari-jari yang lain. Kalau orang minus kan, misalnya minus 1 ya udah dikoreksi lensa minus 1 dia akan baik. Jadi lensanya mengkoreksi yang minus tadi menjadi normal sehingga melihatnya jelas. Kalau silinder kita harus tahu jari-jari mana atau sebutannya aksis ya, aksis mana yang tidak sama dengan yang lain. Kalau sudah ketemu aksis itu baru kita koreksi sesuai aksis itu. Jadi lensa yang kita pasang harus menyesuaikan aksis tadi atau jari-jari yang berbeda tadi. Perbedaan koreksinya di situ. Kalau ada pasien yang dia minus, dia silinder juga. Nah tuh susah nggak, Dok? Maksudnya gimana ya saya ngomongnya ya? Kacamatanya tuh ya double burem, udah double burem berbayang gitu. Kesian Memang banget. sering banget itu. Banyak jadi ya, Dok, ya? selain minus ada silinder juga. ya, itu lebih banyak kasusnya dibanding yang minus Silinder saja atau aja. silinder saja. Jadi gabungan itu lebih sering. Nah, kalau kondisi seperti itu sebenarnya koreksinya memang boleh dibilang ya hampir tidak terlalu sulit sih. Jadi minusnya dikoreksi, nanti ada tambahan lagi lensa untuk silinder. Jadi lensanya double. Ada lensa minusnya sendiri sama lensa silindernya. Nanti dibuat dalam satu lensa memang bisa, itu teknik pembuatannya bisa sih. Bisa. Tapi prinsipnya orang minus dan orang silinder itu dikoreksinya adalah dua lensa. Oke. Dokter ngomongnya orang minus sama orang silinder, kesana kelakuan tuh, Dok, yang minus, Dok, jadi bukan mata. Tapi kan tetap bisa dikoreksi juga. Iya sih, orang minus sama kelakuan yang minus. Aduh ya udah. Nah terus bener nggak sih, Dok, silinder itu ada faktor keturunan juga penyebabnya? Iya, dulu mungkin udah disinggung ya kalau minus, plus itu keturunan. Nah silinder juga, jadi tadi gangguan-gangguan refraksi ini hubungannya sama konstitusi atau bentuk tubuh, termasuk bentuk mata. Nah ini banyak dipengaruhi oleh bawaan dari ayah bunda kita. Jadi kalau ayah bunda kita punya bakat itu bisa aja turun ke anak-anaknya. Nah itu jadi minus, plus, dan silinder bisa adalah keturunan. Faktor keturunan Iya. itu mungkin menjadi penyebabnya. Tapi kalau seandainya orang tuanya ternyata dia nggak ada nih sejarah silinder dari keluarganya, berarti karena lifestyle si anak ini gitu ya, Dok ya, yang kurang hati-hati menggunakan dua matanya. Oke, dokter, sekarang break dulu yuk, mau nggak, Dok? Iya. Ngeteh dulu ya. Ya udah, bunda-bunda, aku dan dokter Timi mau break dulu sejenak. Kita mau ngeteh dulu. Tungguin kita berdua. Kita akan balik lagi membahas tentang mata minus dan mata silinder lebih dalam lagi di segmen yang berikutnya. Tunggu ya, jangan kemana-mana.